Mami udah malam loh ya, nanti mami dimakan hantu. Halo, saya Dokter Widya. Saya adalah dokter dermatologi estetik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya tetap masih di 2025, itu udah beberapa konferensi yang memang saya jadwalkan di setiap bulan ya sampai bulan September, karena konferensi ini menurut saya akan menunjang sesuatu hal yang menarik, inovasi menarik di 2025. Tetapi di 2025 saya lebih konsen kepada stem cell umbilical cord untuk inovasi di Widya Estetik Klinik. Kenapa? Karena lebih seperti growth factor, kemudian efek glowing, kemudian human umbilical cord stem cell ini safety untuk manusia. Dikarenakan banyaknya kasus-kasus autoimun yang saya lihat belakangan ini kepada anak-anak muda. Jadi lebih kita menggunakan skin booster ataupun terapi lebih ke stem cell umbilical cord. Stem cell itu ada berbagai macam ya, bahkan juga ada eksosom yang dia terbuat dari eksosom bunga, eksosom hewan ya. Tentu saja human stem cell umbilical cord atau human exosome ini lebih safety karena sifatnya adalah donor dari manusia ke manusia, seperti itu. Hanya saja yang kita maksud stem cell umbilical cord di sini adalah lebih ke untuk anti aging skin, bukan equivalent terapi. Nah, anti aging skin ini diperuntukkan bagaimana caranya kita memperbaiki growth factor seperti bopeng, kemudian sensitif, melasma seperti itu, tetapi dia safety dan tidak menggunakan atau mempunyai efek samping yang signifikan seperti bengkaknya terlalu lama, malah timbul menjadi kayak pustul ataupun malah terjadi abses pada pasien tersebut. Harapannya adalah the stem cell human umbilical cord ini dia bisa digunakan untuk semua pasien, termasuk pasien yang mempunyai penyakit degeneratif seperti kencing manis dan penyakit-penyakit autoimun seperti lupus ya, osteoartritis, dan pasien-pasien yang sedang melakukan kemoterapi kanker. Dengan adanya inovasi di 2024 seperti yang saya ciptakan Luxury Booster Treatment dan The Executive Stem Cell ini membuat pasien bukannya malah ragu, tapi mereka malah excited untuk mencoba. Dikarenakan lebih kayak ke kualitas, jadi kita sistemnya tidak lebih kayak promosinya, tidak lebih kayak endorsement ya. Kualitas ini akan membuat mereka itu akan menceritakan hasil yang mereka rasakan itu ke pasien-pasien yang lain. Jadi banyak, hampir setiap hari kita mengerjakan sekitar 50 pasien untuk Luxury Booster, dan hasilnya memang luar biasa untuk kasus melasma dan whitening. Untuk 2025 kita lebih ke autologous booster, yang mana nanti kita akan ambil serumnya itu dari fat ya, dari growth factor fat, dan kita akan tetap mengembangkan the executive stem cell yang kita kombinasi dengan luxury booster. Jadi lebih kayak untuk bopeng itu kita pakainya boosternya dari fat. Jadi dia memang lebih kayak mengisi area yang kosong seperti kantong mata ya, kemudian kulit yang pori-porinya besar seperti itu. Tetapi kalau untuk ke whitening itu tetap luxury booster menurut saya yang paling bagus saat ini. Sebenarnya sama, cuma dari awal Widya Estetik itu selalu tidak mengutamakan, jadi kita tidak ada sistem reservasi. Jadi siapa yang dia datang duluan, ya ayo masuk duluan untuk konsul. Tidak ada harus dijadwalkan dulu, tidak. Jadi memang karena sifatnya saya membangun Widya Estetik itu adalah sesuatu yang bukan urgensi. Artinya siapa yang kena penyakit jantung duluan masuk duluan, tidak ya. Jadi menurut saya dari awal saya selalu menerapkan siapapun pasien saya, entah maksudnya mohon maaf tidak memandang bulu ya seperti itu, karena saya tidak melihat apa yang mereka pakai dan siapa mereka. Jadi menurut saya saat seorang pasien datang ke Widya Estetik mereka ingin berobat ya. Berobat artinya tuh bisa jangka panjang, bisa juga mereka hanya jangka pendek. Artinya di sini saya sebagai seorang dokter tidak mengharuskan setelah sudah bagus apakah tetap harus pakai produk Widya Estetik, tidak. Itu kita kembali lagi kepada hak pasien, seperti itu. Untuk 2025 sih sebenarnya saya masih concern kepada upgrade ilmu dan upgrade skill ya, karena mungkin next time iya, tapi lebih ke Surabaya karena anak saya akan meneruskan insya Allah melanjutkan kuliah di Surabaya. Jadi sembari melihat anak, kita juga harapan saya bisa membangun bisnis di sana.
Berbeda, ya. Selalu itu prinsip yang saya, dan berbeda itu bukan berarti, mohon maaf ya, kita harus mencari sesuatu inovasi yang baru dan skill yang baru, ya. Bagaimana itu aman? Saya selalu bilang, tekankan di sini aman, safety. Mungkin misalnya mohon maaf filler, benang, botok itu mungkin mereknya sama, tetapi saat skillnya berbeda, pasti hasilnya juga berbeda. Skill itu apa? Skill itu lebih ke pengetahuan, ya. Beliau dokternya itu mampu mengupgrade skill dalam bidang anatomi, kemudian upgrade skill dalam bidang komplikasi, itu akan mempunyai hasil yang berbeda. Berikutnya adalah jangan pernah berpatokan pada booster-booster yang misalnya sudah ada di pasaran, artinya sudah merek A atau B, ya. Lebih bagaimana kita mengetahui merek A fungsinya apa, merek B fungsinya apa, sehingga kita bisa lebih kayak mengkoktailnya. Nah, akhirnya muncullah suatu treatment atau efektivitas yang baru, dan mungkin itu lebih efektif. Seperti itu sih. Jadi dari situ menurut saya Widya Estetik ini banyak dilirik orang, artinya skill untuk contouring wajah memang tidak bisa sama. Jadi mungkin ada suatu klinik yang memang skillnya bagus atau lebih ke contouring sama inovasi, nah tapi tidak berpatokan pada kayak alat, ya, kayak laser atau apa gitu. Mungkin lebih ke situ, ya. Karena mungkin setiap dokter itu kan mempunyai kayak prinsip yang beda-beda. Ada dokter yang suka laser terus, jadi dia mainnya di alat gitu ya. Tapi ada beberapa dokter yang dia memang pengen skillnya bagus, ya dia upgrade terus, dan dia itu kayak nyari sesuatu apa sih yang safety, apa sih yang aman, nah gitu. Sebenarnya sekarang saya dibantu oleh adik kandung saya, ya, bernama dia Ayu Lestari. Jadi beliau yang sekarang memegang manajemen karena saya sudah tidak sanggup lagi, ya. Saya lebih fokus pada upgrade skill dan pengetahuan saya di konferensi internasional. Awalnya sih lebih kayak memanajemen waktu sih, ya. Kemudian saya itu kita lebih kayak berdiskusi. Jadi saya tidak pernah marah, Mas. Bahkan saya tidak pernah marah ke karyawan saya. Saya kalau misalnya mereka kayak teledor atau apa, saya hanya tulis, tolong lebih teliti membaca tulisan saya, tanda seru 3. Nah udah itu. Jadi lebih kayak menjaga lisan. Sering dijatuhkan, yes. Sering tidak ditemanin, sering dikira sombong, sering pada dasarnya lebih kayak nggak mau drama sih, ya. Jadi kayak malas berkumpul gitu. Tetapi pada saat seorang dokter itu terkadang gini, tidak nyamannya di dunia estetik itu mereka kadang hanya berteman untuk mencari tahu apa yang dipakai. Sehingga dia nanti akan mengklaim ini sama loh sama dokter A, ini sama dokter B. Nah, tanpa mereka tahu bagaimana skillnya. Nah itu lebih kayak membentengin diri untuk tidak terlalu suka berteman, circle-nya lebih dikecilkan. Terus cari konferensi itu pengetahuan tentang konferensi internasional itu sendiri, ya, membaca jurnal sendiri. Jadi lebih circle kayak gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa inovasi kayak luxury booster, the executive stem cell memang nggak ada di klinik lain. Memang saya ambil sendiri karena memang itu lebih kayak ke teknologi seperti itu. Jadi nggak ada misalnya alat yang kita pakai bahkan kita modifikasi. Artinya yang di luar negeri pakai alat apa, kita modifikasi dengan alat laboratorium yang simple. Nah seperti itu. Sangat support, ya, tetapi anak saya kalau misalnya sudah maghrib, dia ngelihat saya belum pulang, saya didatengin ke klinik sekarang. Mami udah malam loh, ya, nanti mami dimakan hantu, ya. Jadi lebih kayak ke mereka support banget, ya, Mas, ya. Mereka tahu kapan waktunya, dan mereka tidak marah saat saya memang tinggal konferensi gitu, tidak marah. Dan suami saya alhamdulillah support sekali, bahkan beliau sering menemani saya untuk konferensi di internasional. Teman hampir tidak pernah, ya. Hobi saya tidur, ya. Jadi lebih kayak gini, saya tuh lebih ke me time itu tidur. Jadi saya bagaimana cara ngecas energi saya adalah tidur dengan tidur dalam, deep sleep, ya. Jadi lebih bukan ke jamnya tapi bagaimana kualitas tidurnya, ya. Kemudian saat saya sudah selesai praktek itu saya benar-benar kayak udah me time-nya sama anak gitu, ya. Ngumpul di kamar, dinner bareng anak. Even itu pun saya harus kayak masak dulu kayak gitu. Jadi itu menyenangkan sih. Tetapi kalau me time sama suami itu lebih kayak pada saat konferensi kan berdua. Nah, itu lebih nyaman, ya. Berikutnya adalah kalau suami itu lebih paling ngajakin kayak nonton bioskop berdua gitu atau dinner misalnya. Even itu pun
kayak di kaki lima ya, kayak ya lalapan kayak gitu ya. Tapi itu menurut saya udah menyenangkan. Kita saling berbagi, hari ini ada apa, bagaimana kasus apa ya. Saya sering menceritakan kasus-kasus yang di luar logika ya, kasus-kasus yang membuat pasien saya sampai menangis. Jadi itu kita ceritakan ya. Tuh lebih ke situ sih, Mas. Karena tidak urgensi, tidak 24 jam ya. Dan saya tidak memilih kulit kelamin karena mengurangi resiko infeksius. Karena kebanyakan kan kalau dokter kulit kelamin itu kulitnya ya, tapi dia juga harus tidak boleh menolak pasien pada saat pasien-pasiennya infeksi seperti herpes zoster, terus varicella ya, atau cacar, kemudian penyakit menular seksual itu kan tidak boleh ditolak. Nah, secara etika artinya mungkin saya berpendapat bahwa takutnya aja Mas, maksudnya pada saat kita menangani kasus infeksius terus kita kayak contouring wajah kayak kurang tidak nyaman, itu aja lebih ke situ. Harapan saya sebagai diri saya pribadi, semoga saya menjadi manusia yang lebih optimal lagi dalam hal karir dan dalam hal pengetahuan serta skill, sehingga apa yang saya lakukan untuk masyarakat bisa berguna dan bisa menyehatkan atau membuat tidak hanya kulit tetapi juga fisik, secara fisik anti-agingnya juga tercover. Kemudian harapan saya juga, saya harus bisa lagi membagi waktu untuk anak-anak saya sehingga mereka bisa kayak lebih dekat dengan saya dan lebih bisa mengayomi mereka ya. Harapan untuk klinik, semoga Widya Estetik itu bisa terus berkembang dalam hal inovasi terbaru, dalam hal kualitas, dalam hal sumber daya manusianya. Buat kalian yang sejawat ataupun para anak-anak muda yang saat ini kuliah di kedokteran, kalian jika ingin menjadi seorang dokter estetik, harapan saya adalah lebih upgrade dan harus lebih tahu lagi bagaimana manfaat dari suatu obat ya, efek samping dan komplikasinya. Kalian harus upgrade dari segi anatomi dan skill kalian, karena estetik tidak hanya suatu hal yang sifatnya sudah jadi, tetapi bagaimana seni kalian untuk menjadikan sesuatu hal yang lebih baik dan lebih proporsional.